Sekarang kita melanjutkan manga dari Forward yang dimana terakhir kali kita sampai di volume keempat, yang dimana setelah laga persahabatan antara Takamiya Gaoka melawan Washinodai itu menceritakan Kokoro yang latihan sendiri dan menjadi lebih baik dalam sepak bola, itu juga berkat pembimbing atau pelatih klub mereka. Gak hanya itu, ada masalah konflik antara para pemain mengakibatkan para preman ikut campur dengan klub sepak bola Takamiya Gaoka. Dan terakhir kali kita melihat adik sang kapten Bakuroda yaitu Bidi yang jadi premannya. Dan ketika Kokoro dan Noriyasu kena begal dan dikepung oleh para berandalan, Buki yang selama berminggu-minggu gak masuk ke badan Kokoro karena Kokoro cuma latihan sendiri, dia sangat marah dan momennya pas banget ketemu sama berandalan. Nah, kita akan lanjut ke volume 5, langsung aja kita bahas. Ketika Kokoro dan Noriyasu pulang bersama, dia dijegat oleh para berandalan. Tentu saja Kokoro dan Noriyasu pun bertanya, ini apa maksudnya? Dan si berandalan menjawab, bukankah kalian yang membuli Namisugi dan Tadano? Yang gak inget Tadano dan Namisugi siapa? Merekalah penyebab terjadinya masalah ini. Noriyasu pun teriak bahwa kami tidak melakukan hal seperti itu, tapi tentu saja si botak berandalan berkata ini adalah balas dendam untuk mereka. Kalian adalah orang jahat, jadi kami akan menghancurkan kalian. Tapi ya meski begitu mereka malah tertawa karena Tadano dan Namisugi sekarang jadi budak karena dianggap berkhianat. Noriyasu pun terdiam dan malah nyuruh si Kokoro buat kabur dan lapor ke kantor polisi. Tentu saja Kokoro nggak mau, namun Noriyasu tetap berkata gimana pun Kokoro hanya tidak sengaja terlibat. Soal Namisugi dan Tadano, mungkin itu salahku, itu tanggung jawabku. Jadi Noriyasu pun berkata ke si botak untuk meminta melepaskan Kokoro. Tentu Kokoro pun tetap nggak mau karena mengkhawatirkan Noriyasu. Di sisi lain, Noriyasu juga nggak mau Kokoro terlibat dan nyuruh dia kabur sendiri. Karena Noriyasu bilang langsung ke Kokoro, aku telah melakukan hal yang buruk padamu. Saat kita bermain sepak bola bersama selalu ada sesuatu. Aku ingin menebusnya, aku belum minta maaf dengan benar padamu. Kokoro tentu terkejut mendengar hal itu dari Noriyasu. Noriyasu memang benar menyesal dan tidak bisa merepotkan lagi, terus maju dengan jujur. Dia terlihat gemeteran, meski begitu Noriyasu maju dan ingin menghajar pemimpin berandalan meninggalkan Kokoro. Noriyasu terlihat maju ke hadapan si botak, namun si botak ini terlihat malah santai banget dan berkata persahabatan yang bagus, sangat menyentuh. Dan apakah kaulah sang pembulinya? Ketika Noriyasu ingin menonjok, tangan kirinya malah kena tangkap oleh berandalan lain hingga terjatuh. Dan si botak pun berkata ke Kokoro akan membalaskan dendam untukmu juga. Yang dimana Noriyasu benar-benar dikeroyok oleh para berandalan. Kokoro hanya terdiam dan berkata untuk berhenti melihat Noriyasu yang babak belur. Dan di saat itu juga yang mengejutkan, tiba-tiba Kokoro menonjok berandalan yang sedang nonjokin Noriyasu dengan badas. Bahkan Kokoro sama sekali nggak dirasuki Buki dan dia beneran sangat marah, berkata jangan sentuh Noriyasu dan jangan ganggu temanku. Di saat itu juga Kokoro langsung maju ke hadapan si botak dan melancarkan tonjokannya ke mukanya. Namun sayangnya tonjokan Kokoro ditahan dan si botak pun berkata, aku melakukannya untukmu tapi kau pengkhianat. Dan setelah itu pada akhirnya Kokoro pun kena tendang si botak hingga terpental dan dia berkata ke Kokoro, kau melakukan banyak hal sepak bola, karate, kau benar
benar-benar rajin berlatih. Nah, sekarang aku akan memberimu pelajaran khusus berkelahi. Kokoro pun terlihat bangun dan si botak sepertinya nampak menikmati. Tetapi seketika dia terkejut karena ada aura yang seram keluar dari Kokoro, yang dimana asap tebal tiba-tiba muncul dan terlihat sepertinya Buki masuk ke tubuh Kokoro, berkata, "Jangan buat aku tertawa, anak-anak Jepang yang tolol." Dan dengan muka super kocak dan seramnya, Buki berkata, "Aku akan mengejari kalian. Apa itu pertarungan yang sebenarnya?" Buki yang tiba-tiba masuk ke tubuh Kokoro dan membual kepada para berandalan, tentu saja mereka semua mentertawakan Kokoro dan berkata, "Karaktermu jadi aneh." Tetapi di sini Buki malah dengan sengaja memprovokasi, berkata, "Oh, Jepang tuh kayak gini ya, ribut tapi mengepung satu orang dengan sekelompok orang. Itu sungguh menyedihkan, yang artinya kalian gak bisa melakukan apa-apa sendirian." Tentu saja Noriyasu terkejut dan para berandalan pun gak menghiraukan Buki dan terlihat ingin menyerang Buki. Dan kerennya, Buki langsung mengcounter dua berandalan dengan kakinya hingga terpental. Dan dia malah reka-rekal di base lawan, berkata, "Dengan orang-orang lemah seperti ini bukanlah pertarungan." Dan dengan muka nyereminnya, Buki bertanya siapa bosnya, dan si botak pun langsung dinotis. Buki bertanya, "Siapa namamu?" Dan ternyata nama si botak ini Sumishige. Setelah itu Buki pun malah teriak untuk ngajak duel Sumishige. Bahkan dia memprovokasi lagi, bilang ke berandalan lain, "Bukankah kalian juga ingin tahu siapa yang lebih kuat antara aku dan dia?" Gak hanya itu, Buki tertawa dan ngeledek si botak. "Mari kita bertarung, apa aku menakutkan bagimu?" Tentu saja si botak pun kesal dan langsung menonjok Buki. Namun yang ditonjok malah nyelau, tertawa dan meledek sambil menghindari pukulan si Sumishige. Dan ketika pukulan ketiga si botak, dia malah kena counter tendangan ke rahangnya oleh Buki, membuat semua bawahannya terkejut. Bahkan Sumishige pun terjatuh memegangi mulutnya. Dan Buki berkata, "Kau tidak bisa menang dalam pertarungan hanya dengan menyerang dengan penuh semangat saja." Bahkan Buki pun malah nyuruh semuanya untuk melihat gimana contoh gelut yang benar. Sumishige bangun dan mencoba nonjok lagi, tetapi Buki langsung menendang rahang si botak lagi dengan dengkulnya. Bahkan gak hanya itu, kocaknya Buki malah nendang burung punya si Sumishige dengan begitu keras, sehingga membuat Sumishige kesakitan teriak memegangi burungnya yang tertendang. Kocaknya Buki bilang gak sengaja dan ngasih tahu ke bawahan Sumishige, "Meskipun ini pertarungan, jika kau memukul bagian vital, tunggu sampai dia pulih." Dan Buki menyeringai, bilang, "Bukankah nggak akan menyenangkan jika pertarungan berakhir seperti ini?" Gak hanya itu, Buki teriak dengan keras bahwa ini adalah pertarungan slam, dan dia juga teriak ke Sumishige untuk bangun melanjutkan pertarungan. Dan tentu saja Sumishige pun bangun sangat marah dan kesal, dan ya pada akhirnya ini menjadi duel antara Sumishige dan Buki. Meskipun ya Sumishige yang terus kena pukul. Hal itu membuat bawahannya terkejut, gak percaya bosnya kalah telak oleh anak SMA. Bahkan Buki gak ngasih ampun menghajar Sumishige dan marah ini baru dimulai. Dan kocaknya Buki juga teriak ke bawahannya untuk mendukung Sumishige. Kejadian ini emang beneran kocak karena semuanya malah jadi nurut kepada si Buki. Bahkan Sumishige yang hampir pingsan pun berkata, "Dasar bodoh." Sumishige nggak bisa teriak dan berkata dalam hatinya, nyuruh bawahannya untuk menyerang. Kepalanya terus berputar dan aku merasa mual.
Yang mengejutkan meski begitu pukulan sempoyongan dia kena muka Buki dan kayaknya sih emang Buki sengaja. Dan Buki berkata ini kau masih bisa mukul, dan setelah itu dia membenturkan palanya dan bilang ini balasan pukulanmu. Yang jadi pertanyaan, kocaknya semua bawahan Sumishige malah menikmati duel dan menyorakinya. Bahkan yang lebih kocaknya, mereka juga menyemangati Kokoro atau Buki yang ada di tubuh Kokoro. Di sisi lain, Noriyasu tentu shock dan terkejut sebenarnya apa yang terjadi. Nah, Sumishige yang babak belur pun berkata ini nggak mungkin aku dikalahkan oleh anak kecil, tetapi dia merasakan selisih kekuatan. Sepertinya aku sedang berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar dan menakutkan. Dan di saat itu pula gokilnya Buki melakukan serangan spinning back kick pas kena rahang Sumishige kembali, dan seketika tendangan tersebut membuat Sumishige terjatuh dan malah diketawain oleh para bawahannya. Sumishige yang tumbang, Buki pun seperti terlihat sangat puas. Lalu dia teriak ke bawahan Sumishige untuk memeriksa keadaan Sumishige. Dan ketika dia diperiksa, kocaknya Sumishige malah ngompol, dan tentu saja semua orang jadi kaget dan menjauh karena merasa jijik. Udah jelas ngompol, Sumishige malah ngeles bahwa ini tuh miso, dan kocaknya Buki pun seperti nahan tawa dan tiba-tiba teriak marah ke semuanya untuk jangan tertawa. Dan dia teriak, apakah kalian pernah berusaha keras sampai berak? Dan ternyata gak hanya ngompol, Sumishige sampai berak juga. Dan semua bawahannya yang mendengar omongan dari Buki, kocaknya malah bersorak dan berpikir itu benar. Ditambah mereka memuji Buki karena itu respon yang dewasa. Nah, Buki yang melihat ternyata Sumishige beneran berak, dia pun malah memberi julukan kepada Sumishige sebagai Ungkomen nomor 2, yang dimana memang nomor 1 itu adalah si Goriki. Buki ngasih tahu untuk para berandalan Jepang, pertarungan bukanlah tentang mengepung satu orang dan bertindak pengecut, tapi tentang berduel dengan keberanian. Dan ketika Buki teriak siapa lagi yang pengen gelut dengannya, semua orang pun pada takut karena bos mereka aja udah kalah, dan di antara kita hanya ada Bidi. Yang dimana tiba-tiba Bidi datang dengan tongkat tipanya. Di sisi lain, Buki malah senang berkata sepak bola bagus tapi gelut juga luar biasa. Namun tiba-tiba Buki malah terpental dari tubuh Kokoro, yang dimana momennya nggak pas banget ketika Bide datang, dan Buki malah nggak tanggung jawab. Dia berkata Kokoro harus menikmati juga, kau pernah belajar karate jadi seharusnya kau baik-baik saja. Dan kocaknya ketika Kokoro minta bantuan ke Noriyasu, si Noriyasu malah ngedukung Kokoro untuk jangan kalah. Tentu saja Kokoro pun gak tahu apa yang harus dia lakukan dengan berhadapan dengan Bidi. Bahkan para bawahannya pun bilang si Bidi ini telah menghancurkan kepala banyak orang dengan tongkatnya. Tentu saja Kokoro terkejut, itu masih udah kayak kriminal. Tapi karena sudah jadi begini, Kokoro nggak ada pilihan lain. Aku harus melakukan apapun untuk menang demi bertahan hidup. Tetapi kocaknya si Bidi yang terlihat garang malah panik gitu. Dia berkata dalam hatinya, apa yang harus kulakukan? Semua orang memujiku seenaknya. Tidak mungkin aku bisa mengalahkan orang seperti ini. Bahkan Sumishige adalah orang terkuat kedua di kota. Dan ternyata nama asli si Bidi ini adalah Bakuro Daten, dan ada alasan kenapa dia bisa menjadi seperti ini. Kokoro dan Bidi yang berhadapan, ternyata si Bidi ini aslinya takut juga. Dan sekarang kita cerita sedikit tentang Bakuro Daten atau Bidi yang sebenarnya.
Faktanya dia adalah adik dari Kapten Bakuroda Hashira dan dia mulai jadi nakal sejak SMP, dimana saat diganggu preman, Ten mulai membawa tongkat untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dan ketika sedang berlatih ayunan, entah gimana tong yang berisi cat merah malah pada muncrat. Dan kebetulan geng Sumisige melihat hal itu, dimana mereka salah ngira bahwa si Ten itu terlihat mengerikan. Dan di saat itulah dia diajak bergabung. Bahkan rumor-rumor itu menyebar dengan sendirinya, dan sebelum dia tahu, Ten mulai dihormati oleh para berandalan. Dan tanpa dia sadari juga, dia menjadi dikenal dan ditakuti dengan julukan Bidi yang punya arti penghancur yang menghancurkan segala sesuatu dengan tongkat. Dikatakan bahwa hanya Ten dan Sumisige yang berani mengayunkan pipa besi kepala orang di kota. Namun tentu saja Ten berkata nggak pernah melakukan hal semacam itu. Untuk menjaga martabatnya, Ten hanya merusak benda-benda dengan cara mencolok. Nah, dan sekarang Ten malah panik keringetan berhadapan dengan Kokoro karena nggak tahu apa yang harus dilakukan dan takut ketahuan juga siapa sebenarnya dia. Dan tiba-tiba semua orang terkejut dengan kedatangan seseorang, dimana ternyata Bakuroda atau kakaknya si Bidi ini tiba-tiba datang. Para berandalan pun yang cuma melihatnya ketakutan dan berpikir dia adalah bosnya. Dan Bakuroda tentu bertanya ke Kokoro dan Noriyasu apa yang terjadi. Nah, Kokoro yang ngejelasin ke Bakuroda apa yang terjadi, Kapten pun marah dan memanggil adiknya si Ten. Noriyasu pun bingung dengan nama Ten dan tiba-tiba dia ingat dan teriak merasa pernah lihat Bidi di suatu tempat, yang dimana ternyata dia ada di upacara masuk sekolah karena dia faktanya murid tahun pertama di sekolah Takamiya Gaoka. Tentu saja Kapten sangat marah karena melihat Noriyasu dan Kokoro terluka dan dia memanggil Ten untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan kocaknya di sini Ten juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi dan apa yang harus dilakukan karena dia takut kepada kakaknya. Nah, ternyata sejak kecil dia dan kakaknya selalu bermain sepak bola dan faktanya juga Kapten Bakuroda itu lebih buruk daripada Ten. Dia nggak bisa bersaing dengan baik di dalam maupun di luar tim dan tidak bisa bermain di pertandingan. Tetapi meski begitu, Bakuroda terus berlatih lebih keras daripada siapapun. Bahkan setelah latihan, dia latihan otot di rumah dan menggunakan bola. Jujur, Ten meremehkan kakaknya. Aku bertanya-tanya kenapa dia terus bermain meski dia buruk. Nah, di tengah itu ketika Ten SMP, untuk pertama kalinya dia dikeluarkan dari tim inti. Dia nggak tahu kenapa, tapi sementara itu kakaknya terus berlatih dan menjadi cukup baik. Dan sebelum dia sadar, kakaknya mulai bermain di pertandingan, bahkan menjadi pemain utama dan akhirnya diberi peran sebagai kapten. Disitulah Ten merasa nggak berkembang, hanya tingginya saja yang bertambah. Dia pun merasa down dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti. Bahkan kakaknya pun bertanya kenapa Ten berhenti dan Ten malah menjawab karena aku bosan. Setelah kejadian itu, Ten gak pernah bicara dengan kakaknya lagi. Dia takut, bahkan sampai sekarang Ten pun gak tahu harus apa. Gimana caranya meyakinkan kakaknya di situasi sekarang. Dan dia sekarang mengerti bahwa dialah yang salah. Ten sadar kakaknya ingin dia melampauinya. Jika aku benar-benar berusaha, pasti aku bisa menjadi pemain yang hebat. Itulah yang kakakku pikirkan. Dia terus berusaha dan
berjuang demiku. Ten pun malah jadi sadar betapa bodoh dirinya. Seharusnya aku membalas usaha kakakku, tapi aku hanya bilang aku bosan. Tentu saja kakakku marah dan di momen itu Ten malah nangis meminta maaf kepada kakaknya. Akan tetapi tanpa ampun Ten malah mendapatkan bogem di wajahnya, membuat Ten terpental, ditonjok oleh kakaknya sendiri, bahkan gak hanya sekali. Bakuroda sangat marah dan terus memukuli adiknya dan berkata, jangan bercanda, apa yang kau pikirkan setelah membuat kekacauan seperti ini? Gak hanya itu, Bakuroda pun mengambil tongkat Ten dan mematahkannya dan lanjut terus menghajar adiknya sendiri, meskipun Ten terus meminta maaf kepada kakaknya. Tentu saja dong para berandalan yang lihat terkejut melihat Bidi yang terkuat dipukuli habis. Apalagi si G atau si Botak juga kalah dan mereka pun jadi takut berlari kabur untuk menyelamatkan diri. Dan ya, kejadian dan fakta yang sungguh kocak membuat Kokoro dan Noriyasu pun bengong melihat drama Ten dengan kakaknya. Nah, setelah kejadian dengan para berandalan, keesokan harinya Tadano dan Namisugi pun meminta maaf ke semua orang di klub. Apa yang terjadi kali ini sungguh karena kami penyebab masalah bagi semua orang. Dan wakil kapten pun berkata, ya untungnya semua baik-baik saja. Dan di sisi lain, di saat itu juga Bakuroda berkata ingin memperkenalkan seseorang, di mana itu adalah adiknya. Monokome yang ingat wajah dari Ten, dia pun kaget dan menyebutkan dia adalah si Bidi. Namun Bakuroda ngejelasin bahwa dia adalah adikku bernama Ten. Bahkan kapten minta maaf karena yang adiknya lakukan bisa jadi kasus kriminal. Dia merepotkan kalian, bahkan melukai kalian. Aku bilang ke kalian jangan gunakan kekerasan, tapi ini hasilnya. Semuanya karena pengawasan buruk sebagai ketua klub dan kakaknya. Bakuroda bahkan melakukan dogeza atau menundukkan kepalanya di tanah untuk meminta maaf. Tentu saja semua orang terkejut dan nyuruh kapten untuk mengangkat kepalanya. Tapi kapten berkata, jika kalian bisa memaafkan, aku ingin dia menebus kesalahannya. Biarkan dia bekerja sebagai manajer di klub ini, biarkan dia melakukan pekerjaan apapun yang kalian inginkan. Jadi, tolong terimalah dia. Tentu Ten yang melihat kakaknya pun gak tega dan ikut minta maaf juga dan berkata, aku akan melakukan apa saja, biarkan aku bekerja di sini. Tetapi si Marukume malah berkata bahwa si Bidi membawa pipa besi dan mengamuk. Dia itu berbahaya dan Marukume teriak, aku juga diserang tiba-tiba. Namun Tadano dan Namisugi ngejelasin ke Marukume bahwa Ten membantu mereka saat dalam bahaya. Dia mengalihkan perhatian, dia melindungi kami agar tidak semakin buruk. Bahkan saat menyerang Marukume Senpai, dia sengaja mengayunkan dengan hebat untuk membantu kabur. Marukume pun jadi bimbang dan Noriyasu bilang Ten tidak ikut menyerang kami saat itu. Mungkin dia mencoba menahan dengan caranya sendiri. Dan ya, Marukume pun mendengarkan perkataan semuanya. Bahkan si Kokoro berkata kepada kapten, kami tidak lagi memikirkannya. Kami ingin bermain sepak bola bersama lagi. Tentu saja kapten pun merasa bersalah dan berhutang budi kepada Kokoro. Dan ya, pada akhirnya meski banyak hal terjadi, ada baiknya karena ada anggota baru bergabung. Tapi tentang hal itu, di sini Tadano dan Namisugi berpikir untuk keluar dari klub sepak bola. Tentu saja semua orang terkejut, apalagi Noriyasu terlihat marah dan dia teriak, apa maksudnya? Apa kalian tidak
mendengarkan pembicaraan tadi. Tapi ya meski Namisugi dan Tadano tahu itu, sejujurnya mereka berpikir apa benar-benar mencintai sepak bola. Semua orang berjuang keras menuju tujuan, tapi entah kenapa kami merasa tidak seperti itu. Awalnya kami hanya ingin meningkatkan kebugaran, kami mulai bermain sepak bola hanya karena ingin populer dan mereka pun meminta maaf kepada Kokoro. Kami hanya merasa iri, kami bahkan tidak tahu betapa kerasnya kau berusaha. Dan untuk Marukome Senpai, saat menyebutkan nama seseorang, kami menyebutkan namamu. Meski kami diancam, kami benar-benar minta maaf. Bahkan mereka pun meminta maaf ke Noriyasu juga. Kami sudah baik-baik saja. Melihatmu semakin bersemangat bermain sepak bola, kami merasa iri, kau terus maju dan benar-benar berusaha keras. Kami tidak bisa seperti itu. Noriyasu pun terlihat merasa sedih dan ya mau gimana lagi, Noriyasu pun berkata kalau begitu dukung kami akan berusaha keras juga. Namisugi dan Tadano pun pada akhirnya pamit dan hal itu membuat Kokoro pun sedih karena dia nggak bisa apa-apa. Dan Kamahori ngasih tahu ke Kokoro, jika kita melakukan sesuatu bersama sebagai kelompok, tentu saja akan ada orang yang tidak cocok dan memutuskan untuk berhenti. Hal seperti ini juga terjadi, itu juga bagian dari kegiatan klub. Dan ya setelah itu klub sepak bola pun kembali dimulai, di mana si Ten bergabung sebagai calon manajer membantu Himeno. Karena Katsuki bilang susah memanggilnya, kita sebut saja Bidi. Tapi ternyata Ten gak suka itu. Di sisi lain, Marukome sepertinya masih punya dendam dan menyuruh Ten bekerja keras sebagai manajer. Dan pelatih atau Pak Yuto yang tahu ada anggota baru bertanya kepada kapten soal anak nakal yang datang dengan motor beberapa hari lalu. Dan kapten menjawab mereka tidak datang lagi. Namun terlihat Pak Yuto sangat marah karena nggak dikasih tahu tentang hal itu, yang dimana sepertinya guru satu ini serem juga karena seperti tahu apa yang menjadi rahasia di antara klub. Dan ya Buki pun merasa bosan kembali karena Kokoro masih melakukan latihan sendiri. Tetapi karena kejadian sebelumnya, di sini Kokoro berterima kasih kepada Buki sambil memanggilnya Buki-san. Yang dimana sebelumnya Kokoro nggak pernah memanggil sopan seperti itu, Buki pun merasa aneh dipanggil seperti itu. Dan Kokoro tentu berkata, terus gimana aku harus memanggilmu? Dan kocak Buki nyuruh Kokoro memanggil dengan Buki sama, dan tentu saja Kokoro nggak mau. Dan ya sekarang sekolah akan memasuki liburan musim panas. Musim paling panas kami akan segera dimulai. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi